Selamat datang di India. India telah menyalip Cina dalam urusan jumlah penduduk. Dengan jumlah penduduk lebih dari 1,4 miliar, kini India menjadi negara dengan jumlah penduduk tertinggi di dunia. Tapi masih abu-abu apakah hal ini merupakan suatu berkah atau malah sebuah petaka. Yang pasti saat ini tingkat pengangguran menjadi tidak terkontrol. Dan di saat yang bersamaan pemerintah India kesulitan untuk mengontrol angka kelahiran. Di wilayah Bihar misalnya, setiap tahun pemuda-pemuda dari berbagai daerah memadati lembaga bimbingan belajar di ibu kota Bihar, yakni Patna. Mereka datang dengan satu harapan. Mereka ingin lulus ujian menjadi pegawai negeri sipil. Namun tentu tidak mudah. Dengan jumlah pengangguran yang tidak terkendali, persaingan menjadi sangat ketat. Banyak di antara mereka yang sudah ikut tes hingga 10 kali, tapi belum juga tembus menjadi pegawai negara. Bayangkan, lembaga bimbingan belajarnya saja penuh sesak. Untuk masuk ke kelas saja sulit, apalagi untuk diterima menjadi pegawai negeri sipil. Para murid, atau lebih tepatnya pencari kerja, tidak ada yang peduli mau PNS dengan jabatan apapun. Yang terpenting bagi mereka adalah mereka bisa bekerja. Pangkat PNS memang menjadi dambaan di India. Menjadi PNS artinya menggaransi pekerjaan seumur hidup. Keluarga besar dapat ditarik dari jurang kemiskinan, dan si PNS juga dapat dengan mudah mendapat jodoh dengan mahar yang tinggi. Selain itu, utamanya di daerah pedesaan, keluarga yang anaknya menjadi PNS cenderung dihormati dan tidak dipandang oleh sebelah mata oleh penduduk setempat. Di sini, yang jelas diuntungkan adalah orang-orang yang mendirikan lembaga kursus tes PNS yang makin hari makin kaya. Sedangkan para siswa dan orang tua mereka semakin masuk ke lembah kemiskinan karena semua aset terjual untuk biaya bimbingan belajar. Tak sedikit orang tua yang menekan anaknya hingga jatuh depresi karena para orang tua kesal anaknya tak kunjung lulus tes PNS. Bagi yang sudah menyerah, pekerjaan kasar menjadi pilihan akhir atau merantau ke luar negeri menjadi tenaga kerja asing sebagai kuli atau babu. Tapi bagi sebagian lainnya, mereka memilih untuk anarkis dan menyuarakan rasa frustasi mereka. Contohnya di 2022, peserta tes yang gagal untuk masuk bekerja di sektor perkereta apian India marah dan menuduh lembaga penyeleksi curang atau tidak adil. Mereka pun akhirnya merusak dan membakar gerbong-gerbong kereta. Tapi bagaimana lagi? Bayangkan, bukaan pekerjaan di sektor perkereta apian hanya ada 35.000 kursi. Dan ini diperebutkan oleh lebih dari 10 juta pemuda India yang ikut tes seleksi. Semakin tahun, tes akan semakin sulit karena populasi India diproyeksikan akan terus meningkat. Pemerintah India tentu tidak tinggal diam melihat pertumbuhan populasi India yang meroket. Tapi mereka pusing sebab warga India tetap bandel dan memilih untuk punya banyak anak. Salah satu penyebabnya adalah mitos. Misalnya bahwa anak pria bisa mendatangkan keberuntungan dan bisa melanjutkan darah keluarga dibandingkan anak perempuan. Akhirnya, pasangan memilih untuk terus memproduksi anak hingga mendapatkan anak laki-laki. Contoh ekstrimnya, terdapat pasangan yang mencoba mendapatkan putra sebanyak 10 kali tapi gagal. Kini mereka punya 10 anak perempuan dan 1 anak laki-laki yang mereka dapat dari hasil adopsi. Sebenarnya yang terjadi bukan banyak anak banyak rezeki, tapi banyak anak banyak malapetaka, utamanya bagi anak-anak mereka sendiri. Karena miskin, anak-anak akhirnya tidak bisa mengenyam pendidikan hingga lulus SD. Sebaliknya, mereka malah putus sekolah dan harus membantu orang tua, entah di sawah atau bidang pekerjaan lainnya. Pemerintah India tentu semakin pusing. Pemerintah bahkan sempat memaksa wanita-wanita India untuk melakukan operasi sterilisasi agar tidak bisa hamil lagi sebelum dihentikan pada 2016. Kini pemerintah dan tenaga kesehatan lebih mempromosikan penggunaan kontrasepsi seperti kondom atau pil, meskipun sampai saat ini hasilnya belum memuaskan karena banyak suami yang menolak memakai kondom. Para dokter bahkan menyarankan para istri untuk meminta suami mereka untuk melakukan operasi sterilisasi, tapi para istri menolak dengan kepercayaan efek samping sterilisasi bisa membuat para suami jadi tidak bertenaga untuk bekerja. Ironisnya, saat para pekerja kesehatan memilih jalur medis untuk mengedukasi masyarakat agar pertumbuhan populasi menurun, politisi India yang kini didominasi kaum Hindu garis keras malah
menyebarkan kebencian. Mereka menyalahkan Muslim India sebagai biang keladi pertumbuhan populasi yang tidak terkendali. Hal ini bukannya membantu menyelesaikan masalah, tapi malah semakin menyulut kebencian masyarakat mayoritas Hindu India pada orang Muslim India yang merupakan kaum minoritas. Patut diketahui bahwa India merupakan negara yang tidak aman bagi Muslim. Ini dikarenakan diskriminasi dan kebencian yang membabi buta pemerintah dan penduduk India terhadap kaum Muslim yang akan kita bahas di video lainnya saja. Hindu ka hai Hindustan, mullo jao Pakistan. Selain itu, pengangguran yang tidak terkendali banyak menyebabkan pemuda terjun ke dunia kriminal, utamanya masalah pemerkosaan. India saat ini merupakan salah satu negara dengan kasus pemerkosaan tertinggi di dunia. Rape is not uncommon in India. Government data shows a woman is raped every 20 minutes. Baru-baru ini saja, pelancong asal Brazil diperkosa 7 orang India di depan suaminya. Well, menjawab pertanyaan pertama kita di awal video, apakah pertumbuhan penduduk di India adalah berkah atau malapetaka? Nampaknya sejauh ini hal tersebut lebih tepat disebut dengan petaka. Pertumbuhan penduduk India menyebabkan efek domino seperti tingkat pengangguran yang tinggi, pendidikan anak yang rendah, kesejahteraan masyarakat menurun, kekerasan terhadap minoritas Muslim, hingga kriminalitas utamanya tentang pemerkosaan.